Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melakukan recording tentang tugas pertemuan 2 audit sistem informasi dan teknologi informasi. Nama saya Muhammad Faisal Nur Sayyid, PM 810101004 dari Paralel B. Pertama, audit. Audit adalah aktivitas pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait suatu informasi untuk menentukan dan membuat laporan tentang tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria tersebut. Nah, jenis-jenis audit sendiri ditinjau dari luas pemeriksaannya, ada umum dan ada audit khusus. Audit umum itu uh, pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang independen dengan tujuan dapat menilai sekaligus memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan. Sedangkan khusus merupakan suatu pemeriksaan yang hanya terbatas pada permintaan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik. Jenis audit ditinjau dari bidang pemeriksaannya, ada audit laporan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dan mengevaluasi bukti-bukti laporan ke suatu entitas dengan tujuan memberikan pendapat atau opini tentang laporan tersebut, apakah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atau sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian kedua, audit operasional atau manajemen adalah jenis pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan meliputi kebijaksanaan akuntansi dan kebijaksanaan operasional manajemen yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mengetahui kegiatan operasi yang dilakukan berjalan secara efektif dan efisien. Ketiga, audit ketaatan, yaitu jenis pemeriksaan yang tujuannya untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturan dan kebijakan yang disebut di dalamnya oleh pihak tersebut atau pihak luar dari perusahaan. Kemudian audit sistem informasi, pemeriksaan yang dilakukan kantor akuntan publik terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi yang berisi sistem elektronik data processing. Kemudian audit forensik, tujuan melakukan audit forensik ada sebagai upaya pencegahan terjadinya kecurangan dan dilakukan audit forensik termasuk investigasi kriminal, kecurangan dalam bisnis atau karyawan, mengetahui kerugian suatu bisnis. Keenam, audit investigasi, serangkaian kegiatan mengenai reconnaissance, mengidentifikasi atau identify dan menguji atau eksaminan fakta-fakta dan informasi yang ada digunakan mengungkap kejadian yang sebenarnya. 7. Audit lingkungan. Audit lingkungan adalah proses manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, tercatat atau terdokumentasi secara objektif. Jenis audit berdasarkan kelompok pelaksanaan auditnya. Pertama, audit internal menjadi tugas membantu manajemen puncak atau top manajemen dalam mengawasi aset dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Kemudian kedua, audit eksternal, bekerja sebagai lembaga atau kantor akuntan publik dari pihak ketiga yang statusnya di luar struktur perusahaan dari mereka. Ketiga, auditor pajak mempunyai tugas melakukan ketaatan kewajiban pajak yang dilakukan menurut undang-undang kebijakan yang berlaku. Keempat, auditor pemerintah, lembaga yang mempunyai tugas menilai kewajaran informasi laporan keuangan dalam instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan penggunaan aset pemilik pemerintah. Kemudian analisis risiko. Analisis risiko sendiri adalah bagian dari proses audit yang menganalisis jenis risiko dan kerentanan yang bermanfaat agar auditor dapat mengambil langkah-langkah untuk meminimalisir risiko yang ada. Jenis-jenis pengertian risiko itu ada audit risk, yaitu mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian terhadap suatu laporan tersebut terhadap salah saji yang material. Inheritance risk,
memungkinkan suatu asersi mengandung salah satu material yang asumsinya tidak ada dalam pengandaian. 3. Contoh control risk, risiko yang salah satu material dalam asensi yang tidak dapat dicegah atau ditentukan secara tepat waktu oleh pengandaian internal entitas. 4. Additional risk, risiko auditor yang tidak menemukan salah satu yang sebenarnya. 5. Business risk, potensi terjadinya suatu peristiwa, tindakan atau tidak dilakukannya tindakan yang mengakibatkan gagalnya suatu tujuan bisnis yang dalam perusahaan tersebut. Dalam audit toolnya ada ICL, Audit Command Language. Yang pertama, Audit Command Language merupakan suatu software CAT, Computer Assets Audit Technique, yang sudah sangat populer dan melakukan analisa terhadap data dari berbagai macam sumber. Kedua, ada Picalo, merupakan suatu sumber software dari CAT juga, Computer Assets Audit Technique, seperti halnya dari ACL, yang dapat digunakan untuk menganalisa data dari berbagai macam sumber. Picalo bekerja dengan menggunakan GUI front-end dan memiliki banyak fitur untuk ETL dan berbagai proses utama dengan mengekstrak membuka data berlebih utama untuk adalah kelebihan utamanya untuk fleksibilitas dan front-end yang baik hingga library dari Python numerik. Ketiga, ada PowerTech Compliance Assessment, yang merupakan automated audit tool yang dapat digunakan untuk mengaudit dan membenchmark user access to data, public authority to liberate user security, system requirement, system auditing, dan administrator right. Sebuah server AS40. Keempat, ada Nipper, yang merupakan audit automation software yang dapat digunakan untuk mengaudit dan membenchmark konfigurasi suatu router. Kelima, ada Nessus. Nessus merupakan suatu software assessment software, yaitu software yang digunakan untuk mencetak tingkat vulnerabilitas suatu sistem dari ruang lingkup keamanan yang digunakan suatu perusahaan. Keenam, ada Metasploit. Metasploit merupakan framework yang merupakan sebuah penetration testing tool, yaitu sebuah software yang digunakan untuk mencegah celah keamanan. Ketujuh, ada NMAP, yang merupakan open source utility untuk melakukan security auditing. NMAP atau Network Mapper adalah software yang mengeksplorasi jaringan. Banyak administrator sistem jaringan yang menggunakan aplikasi ini. Kedelapan, ada Wireshark. Wireshark merupakan aplikasi analisa network protokol yang paling digunakan di dunia. Wireshark mengcapture data secara interaktif, menyusuri lalu lintas yang bekerja pada jaringan komputer, mendasarkan de facto di banyak industri dan lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga audit di Indonesia, yang pertama ada IASII atau Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia, yang didirikan 20 Mei 2014. Lembaga ini dibentuk oleh perusahaan praktisi dari sebuah universitas dan organisasi lainnya dalam bidang sistem informasi. Kedua, ada ISACA atau Information System Audit and Control Association. ISACA suatu organisasi internasional di bidang tata kelola teknologi informasi yang didirikan di Amerika Serikat tahun 1967, yang awal dikenalnya dengan nama lengkap Information System Audit and Control Association. Istilah ISACA hanya menggunakan anatominya untuk mereferensikan cakupan luasnya bidang tata kelola teknologi informasi. Ketiga, BPK-RI didirikan tahun 1946, yang bertugas melakukan audit yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara
dan bertanggung jawab untuk dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintahan daerah, lembaga negara lain seperti Bank Indonesia, BUMN, BUMD, Dewan Pelayanan Publik, dan lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. Yang keempat, keuangan BPKP atau Badan Pengawasan dan Pembangunan. BPKP didirikan pada tahun 2006. BPKP pengendalian keuangan dan pengawasan pembangunan nasional serta peningkatan pendapatan negara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran pemerintah nasional dan regional. Kelima, ada LPAI, Lembaga Pengembangan Auditor Internal, adalah lembaga concern terhadap pengembangan SDM dalam bidang audit internal. Sebagai salah satu divisi training dari Poseidon Indonesia, yang lembaga konsultan manajemen yang sejak tahun 1995 yang memfokuskan kegiatan dalam pelatihan manajemen. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.